Welcome guys, mulai dari channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium. Baik, bertemu lagi dengan Bapak Guru Ekonomi Man Insan Cendekia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bahan ajar untuk persiapan penilaian akhir tahun, khususnya untuk kelas 10 semester 2. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pelaku-pelaku ekonomi dalam perekonomian. Masih ingat? Ya, salah satunya adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Pak Guru telah menjelaskan ketiga pelaku-pelaku ekonomi ini. Namun, berdasarkan undang-undang kita bahwa untuk badan usaha yang diakui di Indonesia ada 4. Ya, yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dalam undang-undang pasal 33 ayat 1 disinggung tentang perekonomian Indonesia, yaitu berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 ini. Maka badan usaha keempat yang akan kita bahas yaitu koperasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi koperasi, lebih dulu kita mungkin perlu untuk mengetahui apa sih koperasi itu, apa sih definisi dari koperasi itu. Baik, koperasi berasal dari dua kata. Yang pertama, co and operation. Co atau co berarti bersama, sedangkan operation berarti kerja. Apabila kita satukan, maka dapat disimpulkan definisinya adalah secara bahasa bekerja secara bersama-sama. Sedangkan secara istilah atau terminologinya, maka bisa kita mendefinisikan koperasi itu sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang menjalankan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan, yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Oke. Setelah ini, apalah sih yang perlu kita ketahui? Mungkin yang kita perlu ketahui terlebih dahulu adalah latar belakang atau sejarah munculnya koperasi di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa koperasi sejak abad ke-19 mulai muncul di Indonesia. Namun jauh sebelum itu, koperasi sudah berkembang di dunia. Ya, tepatnya di Skotlandia pada tahun 1761. Ya, oleh seorang yang bernama Robert Owen. Maka Robert Owen ini kemudian untuk secara dunia dia dijuluki sebagai Bapak Koperasi Dunia. Oke, selanjutnya koperasi berkembang ke Inggris. Nah, di Inggris yaitu tepatnya pada tahun 1855. Kemudian koperasi berkembang lagi sampai ke Prancis, Jerman, dan kemudian sampailah ke Indonesia. Mungkin kalian ingat atau tahu bahwa Bapak Koperasi Indonesia itu adalah Muhammad Hatta. Benar. Ya, namun sebelum Bapak Muhammad Hatta atau Dr. Andes Muhammad Hatta, koperasi sebenarnya telah diperkenalkan di Indonesia oleh seseorang yang bernama Raden Ardya Atmaja. Ya, seorang Patih Purwokerto telah memperkenalkan koperasi kepada bangsa Indonesia atau masyarakat pada saat itu. Namun koperasinya masih sangat-sangat sederhana. Baik, adapun sekarang kita telah berada di masa saat ini di mana koperasi kemudian menghadapi dinamika, kadang turun ataupun kadang juga berkembang. Itu tergantung dari kompetisi koperasi itu sendiri dengan adanya kompetisi badan-badan usaha yang lainnya. Baik, untuk di kelas 10 kita telah diperkenalkan koperasi. Ya, kalau kita berbicara tentang koperasi,
Sebenarnya koperasi ini diharapkan sebagai sokoguru perekonomian. Ya, namun di masyarakat tidak seperti itu. Kita tidak melihat koperasi seperti yang kita bayangkan atau dibayangkan oleh para founding fathers kita, bahwa koperasi itu akan maju dan berkembang. Ya, karena mungkin adalah koperasi belum bisa menjawab tantangan zaman, di mana saat ini kompetisi itu sangat-sangat diperlukan. Oke, baik. Adapun secara yuridisik, undang-undangnya yang mengatur tentang koperasi itu diatur pada pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ya, yang perlu kita ketahui dulu tentang koperasi adalah asasnya. Apa sih asas koperasi itu? Asas koperasi yang pertama adalah keanggotaannya bersifat sukarela. Yang kedua adalah pengelolaannya dikelola secara demokratis. Dan yang ketiga adalah pembagian sisa hasil usahanya adil dan setara, sesuai dengan usaha yang diberikan oleh anggotanya. Materi tentang SHO ini akan kita bahas lebih jauh lagi, termasuk bagaimana cara menghitung sisa hasil usaha. Selanjutnya yaitu tentang pemberian balas jasa, ya, kemudian kemandirian. Itu adalah asas-asas koperasi yang perlu kita ketahui. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui tentang koperasi, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri koperasi yaitu keanggotaannya bersifat sukarela. Yang kedua, pembagian keuntungannya berdasarkan pada perbandingan modal. Ya, apabila modalnya kita besar, maka keuntungan yang dapat juga besar sebanding. Kemudian yang ketiga adalah kegiatannya berdasarkan prinsip swadaya, swasembada, dan swakarta. Ya, yang keempat, memiliki badan hukum. Oleh karenanya, setiap badan usaha atau koperasi yang akan dibangun atau didirikan, maka perlu mengajukan permohonan izin. Ya, karena perlu adanya payung hukum, sehingga kemudian apabila ada persoalan-persoalan hukum, maka koperasi bisa dengan mudah diselesaikan secara hukum. Selanjutnya adalah penanggung jawab koperasi dan pengurus. Memiliki penanggung jawab. Ya, oke, baik. Itu terkait dengan ciri-ciri koperasi. Apa sih lagi yang perlu kita ketahui tentang koperasi ini? Ya, baiklah, perangkat koperasi. Perangkat koperasi itu ada 3 yang wajib ada pada koperasi. Yang pertama adalah ya, betul, rapat anggota. Rapat anggota memegang peranan yang sangat penting bagi koperasi. Ya, rapat anggota sebagai penentu utama dalam hal menetapkan anggaran dasar, memilih pengurus, mengesahkan laporan pengurus, ya, memberikan pembagian sisa hasil usaha, ya, termasuk memberhentikan pengurus apabila kemudian ditemukan hal-hal yang melanggar hukum, sehingga rapat anggota atau rapat musyawarah luar biasa itu bisa kemudian memberhentikan pengurus. Selanjutnya, perangkat yang kedua harus ada pada sebuah koperasi adalah pengurus. Ya, pengurus itu kemudian diangkat oleh rapat anggota. Oke. Adapun yang dilakukan oleh pengurus adalah melakukan kebijakan-kebijakan yang kemudian setelah disepakati pada rapat anggota. Yang pertama adalah mengelola koperasi dan usahanya. Kemudian melaporkan tentang keuangannya, menginventarisir apa yang dimiliki, perlengkapan dan peralatan yang dimiliki oleh koperasi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembukuan, ya, melakukan pembukuan dengan baik, yaitu laporan keuangannya harus dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, perangkat yang ketiga adalah pengawas. Pengawas tentu saja dia mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus koperasi dan kemudian memberikan laporan secara tertulis apabila ditemukan adanya hal-hal yang merugikan koperasi. Baik, selanjutnya yang perlu kita ketahui lagi tentang koperasi adalah jenis-jenis usaha koperasi. Koperasi dibedakan berdasarkan jenisnya. Ada yang dilihat dari fungsinya. Ya, secara fungsi koperasi itu bisa disebut ada pertama koperasi konsumsi, kemudian yang kedua koperasi produksi,
Dan yang kemudian ketiga, koperasi jasa. Koperasi konsumsi berarti koperasi yang bergerak di bidang hal-hal yang menyediakan usaha untuk keperluan konsumsi. Ya, kemudian yang kedua, koperasi produksi, yaitu koperasi yang bergerak pada hal-hal yang kemudian menyediakan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan produksi. Misalnya kalau di koperasi pertanian misalnya, maka koperasi produksi akan menyediakan alat-alat, misalnya cangkul, benih, pupuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, koperasi jasa. Ya, koperasi jasa ini adalah koperasi yang bergerak bukan di jual beli, tetapi di bidang pelayanan. Ya, oke. Selanjutnya, koperasi dilihat berdasarkan status anggotanya. Ada koperasi pegawai negeri, ada koperasi siswa, ada koperasi mahasiswa, koperasi guru, dan lain sebagainya. Koperasi ini dibentuk berdasarkan status anggotanya. Oke. Kemudian koperasi dilihat dari jumlah anggotanya. Ada koperasi disebut koperasi primer, ada koperasi sekunder. Ya. Ada koperasi primer, ya koperasi yang beranggotakan 20 orang minimal. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang minimal beranggotakan 3 koperasi primer. Ya. Selanjutnya, koperasi juga dilihat dari segi tingkatannya. Ada yang namanya koperasi unit desa. Ada kemudian yang kedua koperasi gabungan. Ya, dan yang kemudian yang terakhir adalah koperasi induk. Ya, koperasi ini dilihat dari tingkatannya di mana dia berada. Apabila dia berada di desa, maka dia disebut unit desa atau koperasi primer, bisa jadi. Kemudian apabila kemudian bergabung, maka kemudian tempatnya adalah di provinsi. Ya, selanjutnya apabila koperasi yang bersamaan dengan provinsi tadi, misalnya dalam satu regional atau wilayah bergabung, maka kemudian gabungan-gabungan itu nanti disebut sebagai koperasi induk yang tempatnya ada di ibu kota. Oke, baik, ini adalah jenis-jenis koperasi yang kemudian perlu kita ketahui. Ya, koperasi yang ada di Indonesia kita harapkan mampu tumbuh dan berkembang sebagaimana yang kita harapkan, ya, sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Sekian apa yang Pak Guru bisa sampaikan terkait dengan materi koperasi ini. Adapun untuk persiapan PAT, nanti kalian pelajari tentang tugas, peran, dan fungsi perangkat koperasi. Insya Allah soal yang muncul akan banyak muncul tentang seputar hal-hal fungsi perangkat koperasi itu. Ya, baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Apabila ada yang ingin bertanya atau komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Ketemu lagi di video-video Bapak selanjutnya. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.